Segala pujian, segala hormat hanya bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, Christ people. Shalom semuanya, selamat sore. Haleluya, senang sekali kita bisa beribadah sekali lagi hari ini. Terima kasih buat tim Praise and Worship, hari ini luar biasa. So hari ini kita kedatangan Sobat Injil dari Bali guys, dari Bali. Sebenarnya orang dari, kamu asli mana? Malang ya? Asli Malang tapi sudah lama di Surabaya, terus pindah ke Bali dan hari ini memang ada urusan di Surabaya ya. Dari kapan hari sih saya sudah bertemu dengan Sobat Injil yang satu ini. Ini Sobat Injil yang wah tidak kaleng-kaleng ini, wah pasti message-nya sangat akan apa ya, memberkati kita semua. Pas Natal tahun berapa ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu ya, bener ya? Tahun lalu juga jadi pembicara di Natal ini, Natal generasi waktu itu. Ini bukan cuma pengkhotbah tetapi juga songwriter juga. Ini ada memunculkan satu single baru, judulnya Help Me Remember. Jangan kebalik ya, remember to help me. Bukan ya, help me remember. Jadi nanti cari di Spotify ada tuh, help me to remember. Dan tidak berlama-lama, sama-sama kita sambut Devin Sandi. Yeah. Terima kasih. Shalom semuanya. Tadi udah diperkenalkan sebenarnya, nama saya Devin. Saya dari gereja kecil di Bali. Oh, gereja kecil di Bali. Oh gitu ya. Jadi thank you so much Kohis, hari ini udah diundang. Ini pertama kali saya datang di KGC Royal. Biasanya kalau dulu kan KGC-nya masih yang gabung ya, gabung sama yang lain. Jadi ini pertama. Ya mewah. Oh, mewah juga kok ini. Mewah juga. Mepet sawah enggak ya. Jadi thank you so much udah hari ini diundang. Dan tadi saya dengar juga katanya biasanya di minggu pertama ya atau minggu keberapa? Di bulan genap biasanya akan ada FGD ya, ada focus group discussion. Tapi sebelum kita bagi grup terus FGD, izinkan saya untuk jelasin satu poin dulu supaya nanti diskusinya bisa nyambung gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena ini bukan tentang saya, ini semua tentang Kristus, kita akan sama-sama masuk ke tema khotbah hari ini, yaitu saya kasih judul Busy Keeping Up, Forget to Keep Watch. Nah, sebelum itu saya mau tanya, ini di sini yang Gen Z mungkin angkat tangan. Boomer ini bohong banget loh. Oh ini boomer ya. Yang Gen Z, Gen Z, Gen Z. Wah, ya, hampir semua lah ya. Kecuali yang kayak agak-agak depan tuh mungkin kursi-kursi untuk orang-orang senior, bukan orang tua. Gitu ya. Nah, teman-teman, I guess kita semua di sini juga ada teman-teman yang lebih senior, pasti ngerti apa yang dialami sama anak-anak Gen Z sekarang. Gitu ya. Kita sekarang hidup di generasi itu jujurly yang tidak pernah berhenti berlari. Ya, semua orang tuh apalagi anak-anak Gen Z, yang apalagi kuliah, terus habis itu mungkin baru-baru lulus kerja, itu sibuk keep up dengan tren, pergaulan, dan pencapaian. Kita berusaha kita punya ekspektasi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, benar ya? Kita pingin produktif, kita tuh pingin relevan, dan kita pingin bahagia, apalagi sekarang zamannya sosial media, yang lagi booming-boomingnya, semua itu diukur dari sana. Ya, kita bisa ngelihat kira-kira di sosial media, wah ini aku bisa nih jadi seganteng ini. Wes. Aku bisa nih kayaknya jadi sekaya ini. Wah bisa naik yacht, bisa pergi ke Jepang, bisa jalan-jalan, bisa punya rumah yang besar. Dan semua informasi itu kita dapatkan dari sosial media, dari TikTok, dari Instagram. Sehingga kita tuh secara nggak langsung pemikiran dan hati kita itu dibuat seakan-akan ini goalnya, ini idealnya. Kita harus kejar ini, kita harus capai semua yang ada di sosial media kita. Kalau misalnya kita not trendy enough gitu ya, nggak ikut tren yang sekarang terjadi atau nggak ikut mengejar segala sesuatu yang terjadi, artinya kita ini gagal. Nah tapi dibalik semua itu, sebenarnya
seringkali kita merasa bahwa banyak hati-hati itu yang capek, yang lelah. Ketika hidup itu nggak berjalan sesuai rencana kita, ketika target kita gagal, ketika kita nggak sesuai sama apa yang diomongin di sosial media, maka akhirnya kita kehilangan arah. Why? Karena kultur sekarang, nah yang bukan kultur kerajaan, kultur dunia, terus mengajarkan kita untuk berlari, mengejar, mencapai. Tetapi kita lupa bahwa ada kultur kerajaan yang seringkali kita miss, yaitu apa? Berjaga-jaga. Something yang, kata berjaga itu sesuatu yang kita sudah jarang dengar. Di zaman-zaman saat ini, berjaga. Gitu ya. Dan menariknya, kita bahas 1 Petrus, nanti 1 Petrus 5, itu orang-orang di zaman Petrus juga mengalami penderitaan-penderitaan yang sama. Gitu ya. Mereka itu menderita menghadapi tekanan sosial dan fitnah hanya karena mereka memilih hidup mereka berbeda sebagai pengikut Kristus. Gitu ya. Jadi mereka mengalami berbagai pencobaan, mereka mendapatkan ejekan, mereka difitnah, kehidupan sehari-hari mereka terganggu oleh prasangka-prasangkanya orang lainnya bukan Kristen, dicibirin, diomongin. Karena mereka memilih untuk menjadi Kristen. Dan menariknya penderitaan yang dialami waktu itu, di 1 Petrus 5 ini, di zaman itu juga dialami sama kita. Dengan konteks yang berbeda. Kalau dulu zamannya jadi Kristen, dicibirin, dipojokkan. Kalau sekarang mungkin lebih ke sosial media, kalau kita nggak mencapai sesuatu, kita diomongin sama orang lain, kita nggak dimasukin ke dalam circle-nya, kita dikucilkan. Nah, karena itu adalah permasalahan yang tidak asing bagi kita, maka 1 Petrus 5 ini menjadi relevan untuk Gen Z, untuk anak muda seperti kita. Dan Petrus menulis sebuah kata yang jarang kita dengar tadi itu, berjaga-jagalah. Ya. Jadi kita sama-sama baca 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Karena ini ayatnya dikit, kita baca bareng-bareng aja semua ya. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi hari ini saya akan share 4 poin. Yang pertama adalah the tension, yang kedua adalah the enemy, yang ketiga adalah the heart, dan yang keempat adalah the keeper. Nah, saya akan sharing poin 1 baru nanti kita akan diskusi. The tension. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita itu membaca 1 Petrus 5 ayat 8, ketika kita membaca ke ayat yang sebelumnya, itu tuh ada ayat yang berkata seperti ini. Sorry. Gak bisa balik. Nah, itu salah ya. Yang 1 Petrus 5 ayat 8 itu yang sadarlah dan berjaga-jagalah. Kebalik. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8 ngomong sadarlah dan berjaga-jagalah. Tapi kalau kita baca di ayat 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Oke. Ada tensi di sini. Yang satu terdengar aktif. Oh, kamu harus sadar. Kamu harus waspada. Ya kan? Kamu harus melawan ini. Ini ada iblis ini. Tapi yang satu, serahkan sama Tuhan. Berserah, mempercayakan diri sepenuhnya pada Tuhan. Gitu ya. Jadi ada 2 tensi yang kita lihat, apakah ini artinya Alkitab itu bertentangan? Yang mana yang benar? Kita harus berjaga atau kita harus berserah? Seakan-akan 2 kalimat ini tuh disandingkan dan dilawankan. Tetapi sebenarnya pada Injil, kedua hal ini sama-sama benar. Mereka tidak berlawanan. Tetapi mereka ini adalah 2 nafas dari satu kehidupan iman yang sejati. Ya, beberapa orang Kristen mengutip ayat 7 dan berhenti di sana. Gitu ya.
Mereka berkata, Tuhan pelihara aku kok. Ya udah, aku nggak perlu lagi berjaga-jaga. Santai bos, chill dulu. Nggak perlu ngelakuin segala sesuatu dong. Kan Tuhan udah selamatin. Ini adalah gaya hidup kelompok orang yang disebut dengan antinomianisme. Merasa bahwa ketika Tuhan sudah melakukan segalanya buat kita, maka kita nggak perlu berjaga-jaga lagi. Kita nggak perlu berwaspada lagi. Kita santai aja, kayak gitu ya. Tetapi itu tuh sebenarnya adalah kemalasan yang dibungkus dengan alasan rohani. Itu bentuk modern dari antinomianisme. Dan Injil tidak mengatakan hal ini. Injil mengatakan bahwa grace does not kill vigilance, it awakens it. Kasih karunia itu tidak membunuh kewaspadaan, no. Kasih karunia itu tidak membunuh keterjagaan, enggak. Tapi justru menghidupkannya. Nah tapi ada satu sisi lagi, kumpulan orang Kristen yang cuma baca ayat yang ke-8. Orang Kristen ini adalah orang-orang yang wah kita tuh harus berjaga-jaga, wah harus disiplin rohani, ke gereja, komsel, apa dan sebagainya. Wah mereka melakukan segala sesuatu kayaknya seakan-akan untuk Tuhan. Tapi akhirnya mereka diliputi oleh rasa takut. Kenapa? Karena mereka berusaha berjaga-jaga dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka gak sadar, tapi hidup mereka dikendalikan sama rasa cemas. Dan ini adalah kelompok orang yang disebut dengan legalisme. Mereka berusaha mempertahankan diri, hati mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Padahal Petrus baru saja menjelaskan bahwa siapa yang pelihara kita? Tuhan yang pelihara kita. Bukan diri kita sendiri. So, di satu sisi yang lain, grace is not opposed to effort, kata Dallas Willard. It is opposed to earning. Perhatikan ya, kasih karunia itu tidak menolak usaha. Bukan berarti ketika kita itu percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak berusaha, tidak ada usaha. Tuhan ngomong kerjakanlah keselamatanmu, work out your salvation. It means ada usaha di sana, but apa bedanya? Kasih karunia menolak sikap ingin mendapatkan upah. Kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, cuman karena kekuatan kita sendiri, atau karena ada alasan, yaitu kita pingin dapat pacar kayak, kita pingin hidup kita baik-baik saja. Itu yang ditolak sama kasih karunia, gitu ya. Dan Yesus sendiri sebenarnya menunjukkan keseimbangan ini. Waktu dia di Taman Getsemani, ingat Yesus tuh berdoa. Apa doanya dia? Dia menyerahkan diri kepada Bapa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tetapi di saat yang bersama dia juga tetap berjaga. Disiplin rohaninya juga adalah keterjagaannya, kewaspadaannya. Dia juga suruh muridnya berjaga. Jagalah. Jadi to trust God bukan berarti berhenti berjaga. Dan to be watchful bukan berarti berhenti percaya. Nah kita sekarang bagi grup. Ini the reflection question. Nah reflective questionnya adalah gini. Apakah kehidupan rohanimu hari ini cenderung lebih pasif? Hanya menunggu Tuhan bekerja, tidak ada usaha. Atau justru dipenuhi dengan ketakutan karena merasa semua bergantung pada usahamu sendiri. Nyambung ya pertanyaannya ya. Oke. Gimana ini? Bagi kelompok, silakan. Langsung. Oke, langsung. Berarti kelompoknya dibagi. Silakan teman-teman. Jesse, yuk Jesse. Let's go. Share what's your group thought about it. Kasih tepuk tangan teman-teman. Nih. Pakai itu, oke. Cek, oke. Baik. Gak, jadi kalau dari kelompok kami, pertama agak bingung ya, kayak gimana kita menentukan kayak artinya pasif, sama yang kedua itu takut jadi bergantung pada usaha sendiri. Kan kalau misalnya dibaca terlalu ekstrim kan, katanya kayak satu itu kita percaya ke Tuhan tapi gak apa-ngapain, arah satunya kita fokus kerja tapi gak merhatiin Tuhan kan gitu. Ya. Maksudnya
Jadi kita tadi awal bingung, maksudnya gimana kita mau ngertiin inilah. Pasti kebanyakan dari kita ngomongnya kita tengah-tengah ya kok. Jadi kayak ya kita percaya Tuhan, tapi kita juga berusaha melakukan sesuatu. Maksudnya nggak bisa milih satu dari ini kan. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya memang harus milih, kelompok kita kebanyakan pilih yang kedua. Jadi lebih kayak kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Kalau Tuhan bukain jalan ya Tuhan bukain jalan. Jadi kita nggak kayak kita merhatiin Tuhan tuh itu bukan yang pertama gitu. Jadi pokoknya kita lakuin apa yang kita bisa sekarang lah. Tapi juga ada beberapa yang pendapat kalau lebih ke yang kedua, yang pertama. Gimana maksudnya yang pertama itu lebih ke oke, kita sekarang punya pekerjaan, yaudah kita ngelakuin itu setiap hari. Kita go with the flow. Meskipun kita tuh berdoa, misalnya kayak pekerjaan ini nggak sesuai passion. Kita berdoa, Tuhan aku pengen punya pekerjaan di masa depan itu yang sesuai dengan passionku. Tapi kita ya tiap hari ya cuma kerja 9 to 5, pulang nyantai. Maksudnya ya udah kita nggak berusaha untuk ngembangin misalnya kayak cari gimana cara kita bisa punya pekerjaan yang nanti ke depannya sesuai dengan passion kita gitu sih. Jadi untuk sekarang sih kita lebih banyak ke yang kedua, yaitu kita melakukan apa yang kita bisa, ya meskipun masih ada percayanya sama Tuhan lah gitu. Gitu sih kok. Thank you Jesse. Iya benar ya, jadi sebenarnya manusia ini pasti ada, manusia kayak pendulum. Kamu punya kecenderungan ke kiri atau ke kanan gitu ya. Mungkin ada yang nggak sampai ekstrim, tapi pasti ada kecenderungannya. Dan ini adalah dua kecenderungan yang salah ya. Ini adalah dua kecenderungan yang salah. Jangan dipilih salah satu, karena ini dua-duanya salah gitu ya. Jadi Injil tuh dua-duanya. Berserah dan berjaga-jaga. Bukan berserah doang, nggak berjaga-jaga, bukan berjaga-jaga doang, tapi nggak berserah. Paham ya? Next group. Let's go. Ngapain? Gak usah. Gak usah, satu aja. Oke. Tanyanya, ini apakah hidup rohanimu hari ini lebih cenderung pasif atau dipenuhi ketakutan? Ya, aku bagi jawabanku jadi 2 poin. Was. Egois ya. Sekalian dilanjutkan khotbahnya? Oke. Oh enggak ya? Enggak, jadi yang pertama mungkin kayak berserah tapi kayak enggak dilepas gitu, kayak ya wes entak serano tapi enggak dilepas. Jadi kayak ini beneran kayak ini bisa enggak ya? Terus kayak gitu yang kedua itu kayak takut karena itu bergantung sama usaha sendiri, kayak aku ini cukup baik enggak ya buat menggantungkan semuanya itu dengan usahaku sendiri. Atau mungkin juga kayak nggak mau berserah karena ya nggak mungkin kayak semuanya itu datang dari langit gitu, nggak selalu kayak gitu kan. Gitu sih jawabannya. Thank you so much bro. Yang lain siapa tadi? Yosua ya? Silakan closing statement Pak. Enggak begitu guys, enggak begitu. Enggak David. Oke, kalau dari kelompok kami lebih cenderung ke dipenuhi ketakutan. Malah ketakutan itu menjadi suatu hal yang kayak jadi akar dari sebuah timbulnya masalah gitu loh. Kita ketika punya planning ABC itu selalu diawali dengan ketakutan. Akhirnya kita membuat step 1, step 2 seperti apa sampai akhirnya kita lupa kita pun juga harus berserah sampai Tuhan. Yes. Kita nggak bisa cuman ngandalno pikiran kita yang licik menurutku. Thank you. Ngeri loh. Dibuka loh poin khotbahnya loh, ngeri loh. Satu lagi. Siapa? Bener ya? 4, oh udah 3 ya? Oh enggak, bukan 4 kelompok ya? Oh tadi gabung, oke sip. Oke teman-teman, jadi sekali lagi ini adalah 2 pendulum yang salah. Kalau kita yang benar, Injil mengajarkan bahwa kita harus berserah, but kita juga harus berjaga-jaga. Nah, kita sekarang masuk ke poin kedua. The enemy. Ya. Di 1 Petrus 5 ayat 8 tadi dikatakan ini ya, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis,
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Petrus mengawali ayat ini dengan kata sadarlah. Ya teman-teman, sadarlah. Realize kalau misalnya kita nggak sadar, maka kita nggak bisa berjaga-jaga. Kita harus sadar dulu. Nah, apa yang kita harus sadari? Yang kita harus sadari adalah ini. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini sebuah topik yang menarik gitu ya. Kalau misalnya ngomong tentang iblis-iblisan nih, setan-setanan ini, kita hidup di dalam kultur yang klenik gitu ya. Indonesia itu cenderung klenik. Mungkin Surabaya nggak terlalu, tapi saya tinggal di Bali, di mana wah itu luar biasa kleniknya ya kan. Setiap ujung jalan tuh ada sesembahan dan sebagainya. Terus waktu nyepi ada setannya lewat lah, whatever gitu ya. Dan bahkan mungkin kita kalau misalnya kadang sleep over gitu sama teman-teman, biasanya kalau malam ngapain? Cerita horor gitu ya. Ya cerita gitu. Terus kayaknya itu lomba, siapa yang pengalaman horornya itu paling medeni, paling menakutkan. Wah, kamu medeni nggak medeni? Oh kurang. Wah, aku ada yang lebih medeni. Wes. Jadi kalau misalnya kita lihat juga sinema Indonesia dipenuhi dengan film horor. Indonesia itu seneng banget film horor, gitu ya. Dan kita memang hidup di dalam realita, di mana kita ini memang ada di dalam peperangan rohani. Wah, spiritual warfare, it's real. Gitu ya, karismatik seneng nih biasanya. Wah, mari kita bangkit berdiri, kita maju ke depan, urapan Tuhan turun. Biarlah setan Tuhan, oh ya gitu ya, oh kok setan Tuhan. Biarlah ada pelepasan dari dalam hati kita gitu ya. Seakan-akan kayak segala masalah kita itu kayaknya ditimbulkan karena iblis. Kayak gitu ya. Kita sedang ada di dalam realita di mana this is a warfare. Ini adalah medan peperangan rohani. Di mana kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Artinya setiap hari dalam pikiran, perasaan, keputusan, dan keinginan kita sedang berhadapan dengan musuh rohani ini. Kita hidup di tengah peperangan yang tidak bisa dilihat mata, tapi dampaknya sangat nyata dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita salah sangka tentang bagaimana si iblis dan si setan ini bekerja. Nah, nggak suka. Nah, ini ya, tadi saya udah briefing sama salah satu, oh enggak ya? Ya, ini contoh salah, contoh nyata yang salah gitu ya, enggak ya? Kalau Indonesia kan langsung menyalahkan ini setan gitu ya. Udah rusak gitu ya. Nah, seringkali kita berpikir bahwa peperangan rohani itu biasanya setan itu menyerang dengan ya kayak gini-gini tuh. Ya kan? Gubrak, barang jatuh. Wah, bau melati gitu ya. Bau mawar gitu ya, padahal parfum gitu kan. Atau misalnya diserang dengan sakit penyakit. Atau misalnya iblis itu menyerang dengan penampakan. Wah, ada penampakan ini, ada penampakan itu. Waktu itu aku lihat ada kepala terus ada rambutnya doang di rumah sakit. Whatever it is. Tapi teman-teman, pada kenyataannya Alkitab itu justru menggambarkan serangan iblis itu sebagai sesuatu yang jauh lebih halus, tetapi jauh lebih berbahaya. Iblis itu lebih sering datang melalui kebohongan yang tampak masuk akal. Yesus sendiri menyebut iblis sebagai bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Dan di Wahyu 12 ayat 9 dikatakan, ini versi ESV-nya, and the great dragon was thrown down, the ancient serpent who is called the devil and Satan. Dia deskripsiin gini, the deceiver of the whole world. Dari awal sejak Taman Eden, iblis tuh, setan tuh, ular itu gak pernah nakut-nakutin Adam dan Hawa. Tapi apa yang dilakukan? Dibohongi. Membuat Adam dan Hawa, membuat Hawa awalnya meragukan kebaikan dan kebenaran
Allah. Gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya ya, ini pertanyaan teologis yang mungkin nggak tahu ada yang menanyakan nggak? Bisa nggak sih iblis itu menaruh ide-ide tertentu dalam pikiran dan hati kita? Jawab iya. Bisa. Yang jawab nggak bisa. Yang nggak jawab, bingung. Bisa nggak sih iblis itu menaruh ide-ide tertentu dalam pikiran dan hati kita? Jawabannya bisa. Iblis bisa menaruh ide-ide tertentu dalam pikiran manusia. Ia bisa menanamkan keraguan. Iblis bisa menanamkan kebohongan. Untuk apa? Menggerakkan hati kita untuk menolak Allah dan memilih dosa. Gitu ya. Dengan kata lain, iblis itu gak perlu menampakkan diri untuk menakut-nakuti kita, untuk menghancurkan kita. Ia hanya perlu apa? Membelokkan hati kita sedikit. Sampai kita tuh mulai melihat sebagai dosa itu sebagai hal yang lebih masuk akal. Lebih membahagiakan daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh nyatanya, Alkitab kasih contoh, Ananias dan Safira. Ya, tahu ceritanya sepasang suami istri, mereka menjual sebidang tanah gitu ya, membantu saudara seiman, tapi mereka dengan diam-diam menahan uangnya buat mereka sendiri. Sambil berpura-pura menyerahkan semuanya kepada jemaat. Dan Petrus berkata di Kisah Rasul 5 ayat 3. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualanmu itu? Iblis gak memaksa mereka untuk berdusta. Iblis cuma menawarkan kebahagiaan yang sementara dan bengkok. Kamu pengen terlihat rohani kan? Pengen. Kamu pengen terlihat dihormati? Tapi kamu gak mau melepaskan kan kekayaan dunia? Gimana kalau separuh aja bro? Kamu gak usah ngomong. Kamu kasih setengahnya aja. Tapi kamu ngomong kalau kamu kasih semuanya. Satu lagi contoh, Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat 2 mengatakan, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ya, perhatikan iblis enggak menampakkan diri sama Yudas, enggak. Dia cuma membisiki Yudas. Pemikiran dan keinginan yang salah membuat Yudas mencintai uang lebih daripada Tuhan. Nah, tapi kita harus pahami ya dengan lebih hati-hati. Apakah artinya iblis bisa menciptakan keinginan yang sebelumnya tidak ada dalam hati kita? Enggak bisa. Iblis gak punya kuasa untuk menciptakan sesuatu, mengubah hati, gak bisa. Yang iblis lakukan hanya memanipulasi dan menggoda keinginan yang sudah ada di dalam diri manusia berdosa. John Piper berkata seperti ini, our own sinfulness is like an invitation, like a welcome mat, an open door to Satan. Jadi bukannya hati kita itu putih, bersih, terus tiba-tiba setannya masuk ngubah kita jadi jahat. Enggak. Tapi pada awalnya memang hati kita sudah berdosa. Keberdosaan kita itulah yang mengundang setan untuk masuk. Kayak sebuah karpet dan sambut pintu yang terbuka untuk menyambut setan untuk masuk. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang selalu menyalahkan segalanya itu sama setan dan harus ditengking, itu tuh gak benar. Bukan setan yang membuat kita jadi berdosa, no. Kita sudah berdosa pada awalnya. Dan setan tuh hanya memanfaatkan itu aja, menggoda kita aja. Kayak gitu ya. Jadi hal ini tuh penting banget, kenapa? Karena kita jangan sampai menyalahkan segala sesuatu tuh setan. Kalau misalnya terikat sama pornografi, wah setan pornografi ada di dalammu. Keluar, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita terikat sama hal yang lain, wah ada setan apa ini? Enggak. It's your own sinfulness. Itu adalah keberdosaanmu sendiri. But kita tidak boleh mengecilkan bahwa setan ini memang bisa menggoda hati kita. Oke? Nah, jadi dari kisah poin kedua ini kita belajar apa? Iblis nggak harus menampakkan diri untuk menghancurkan kita.
ia cukup menanamkan kebohongan dalam hati yang tidak dijaga. Iblis tahu titik lemah dan pusat dari kehidupan kita. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya sekarang kita udah sadar, kita harus berjaga terhadap apa, ya kan? Jadi sadar, berjaga-jagalah. Kita harus berjaga-jaga dari siapa nih? Dari iblis. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita jaga dari iblis? Make sense? Apanya yang harus kita jaga? Bagian apa dari kita yang harus kita jaga dari iblis? Iblis musuhnya, objeknya apa? Kalau misalnya kita tadi lihat ayat-ayat sebelumnya yang kita baca, kita bisa melihat suatu pola dan pattern bahwa iblis itu selalu menyerang satu bagian dari manusia, yaitu hati. Yang selalu diserang iblis adalah hati. Itu kenapa Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, gitu ya. Nah, McLaren, seorang penafsir Alkitab, dia mengatakan kayak gini. Ada perbedaan antara psikologi dalam perjanjian lama dengan psikologi sekarang, modern. Gitu ya. Kalau misalnya modern, kita tuh menggunakan kepala dan hati secara umum untuk menunjukkan tempat berpikir dan tempat perasaan. Tetapi di dalam Alkitab, hati itu bukan hanya seperti itu. Hati itu menunjukkan pusat keberadaan pribadi manusia. Hati itu bukan cuma sekedar tempat bagi emosi, tapi juga tempat kehendak dan tujuan moral. Dengan kata lain, hati itu apa? Hati itu adalah inti dari kita yang sebenarnya. Kita bisa lihat di ayat-ayat ini, gitu ya, bahwa apa sih yang hati lakukan tuh? Hati itu berpikir. Di Amsal 23 ayat 7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus hati terhadap. Menunjukkan apa? Hati itu adalah pusat pertimbangan kita, gitu ya. Apalagi yang dilakukan hati teman-teman menurut Alkitab? Hati berbicara. Matius 12 ayat 34 berkata, dari kelimpahan hati mulut berbicara. Hati berkeinginan. Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hati juga punya keinginan. Hati juga menjadi sumber tindakan. Hati bertindak. Dari Yesus berkata, Matius 15 ayat 19, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan yang terakhir, hati itu percaya. Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dari ayat-ayat ini kita bisa lihat bahwa apa? Hati adalah pusat dari semuanya. Bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu bertindak, apa yang jadi keinginanmu, apa yang jadi esensi hidupmu, apa yang kamu percayai. Dan itu sebabnya setan itu sangat pintar. Dia serang titik di mana semuanya itu berkumpul, yaitu hati. Dan kabar buruknya ini, setan gak cuma pakai penderitaan. Satan can use suffering, hardship, or even blessings to achieve the same goal. To corrupt human heart. Dia gak cuma kasih penderitaan doang. Malah sebenarnya hal yang paling bahaya adalah ketika apa? Ketika kita dapat berkat. Ketika kita bahagia. Semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Itu adalah titik paling bahaya. Kenapa? Karena itu adalah saat-saat kita bisa sombong. Iblis bisa menggoda hati kita untuk, kamu gak butuh Tuhan. Kamu gak usah berjaga-jaga. Kamu yang jaga hidupmu sendiri. Kamu yang berhasil. Kamu yang bisa melakukan semua ini itu karena usahamu. Bukan karena Tuhan. Iblis bisa goda kita lewat berkat juga. Reflective questionnya. Ini yang bisa dibahas nanti kalau misalnya ada komsel. Dalam hal apa
iblis paling sering menyerang hati kita? Lewat penderitaan yang membuat kita tawar hati? Atau lewat kenyamanan yang membuat kita melupakan Tuhan? Renungkan pertanyaan ini. Kita akan masuk ke poin yang terakhir, the keeper. Kalau tadi kita udah tahu, kita harus berjaga terhadap siapa? Terhadap iblis. Kita tahu apa yang kita jaga. Kita menjaga apa? Hati. What-nya udah terjawab. Pertanyaannya sekarang adalah, how? Gimana? Gimana cara kita itu bisa menjaga hati kita dari iblis yang siap menerkam kita? Teman-teman, sepanjang Alkitab, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, kita tuh melihat suatu pola yang sama. Usaha manusia untuk menjaga hatinya dengan kekuatannya sendiri selalu gagal. Israel sudah menerima hukum Tuhan waktu itu ya. Mereka udah melihat mujizat. Bahkan sudah hidup di bawah pimpinan secara langsung Allah yang memerintah. Tapi berkali-kali hati mereka berpaling. Ulangan 5 ayat 29 mencatat seruan Tuhan. Kiranya hati mereka tetap demikian takut akan aku dan berpegang pada segala perintahku. Tapi apa yang terjadi? Yeremia 17 ayat 9 mengatakan bahwa betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Begitu juga di perjanjian baru teman-teman. Para murid yang berjalan bersama Yesus pun bisa goyah. Petrus yang adalah seakan-akan kayak yang membela Tuhan paling depan. Yang memotong telinga yang orang yang mau menangkap Yesus. Dia kayaknya adalah orang yang paling komitmen bukan? Orang yang paling rohani bukan di gereja ini. Mungkin dia adalah orang yang di depan berkhotbah. Mungkin dia juga adalah WL. Orang yang sangat dikenal sama orang lain, membela Tuhan Yesus. Nomor satu kalau misalnya urusan gereja, urusan Tuhan Yesus. Seakan-akan punya komitmen yang paling tinggi. But what happened? Ketika dia ditanya, kamu kenal ya sama Tuhan Yesus? Kamu temannya Tuhan Yesus ya? Dia menyangkal 3 kali. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita gak bisa jaga hati kita sendiri. Kita bisa jaga hati kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Dan ini realita kehidupan. Kita seringkali punya komitmen yang sangat kuat. Apalagi kalau misalnya habis KKR. Ya kan? Habis didoain di depan, habis rebah. Wah, berapi-api buat Tuhan. Tapi beberapa minggu setelahnya, beberapa hari setelahnya. Karena kita berusaha memegang komitmen dan menjaga hati kita dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kita jatuh, kita goyah. Jadi gimana caranya kita bisa menjaga hati? Petrus berkata seperti ini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu iman yang seperti apa? Iman yang kayak gimana? Iman katanya tadi kita gak mampu. Gimana terus yang teguh itu iman yang seperti apa? Nah di sini Petrus sebenarnya udah ngomong di 1 Petrus 1 ayat 13. Dia mendeskripsikan gimana sih kita berjaga-jaga. Dengan iman yang seperti apa? Ini ya, saya kasih kontrasnya. Bahasa Inggris, 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan be sober minded, be watchful dan segalanya. Jadi kita udah baca. Sekarang kita baca yang 1 Petrus 1 ayat 13. Dia menggunakan kata-kata yang sama. Therefore preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So this is the good news. Apa itu iman yang teguh? Iman yang teguh bukan iman dari kekuatan kita sendiri. Iman yang teguh adalah iman yang berlabuh sepenuhnya pada kasih karunia. Iman yang teguh bukan tentang seberapa kita itu bisa percaya sama Tuhan. Tapi kepada siapa kita menaruh kepercayaan itu. Teman-teman we cannot be confident with our faith. We cannot. Iman kita tuh kecil.
Begitu ada penderitaan sedikit, meleng langsung. Seringkali kita langsung gagal. Ada satu lagu, I don't know if you guys know this song. Judulnya adalah He Will Hold Me Fast. Lagu ini bagus banget dan mendeskripsikan kabar baik yang hari ini kita dengar. Kita lihat sama-sama. Ini lagunya, liriknya seperti ini. Dia ngomong kayak gini. When I fear my faith will fail. Ketika aku takut, imanku gagal. Christ will hold me fast. Kristus akan memegangku erat. When the tempter would prevail. Ketika yang mencobaiku akan menang. He will hold me fast. Dia akan memegangku erat. I could never keep my hold. Aku gak akan pernah mampu menjaga imanku. Through life's fearful path. Di jalan yang penuh dengan ketakutan. For my love is often cold. Bener gak sih? Hati kita sering dingin gak sih sama Tuhan? Kita gak bisa jaga hati kita terus on fire gak sih sama Tuhan? Tuhan, hatiku sering dingin sama kamu. He must hold me fast. Kamu harus pegang erat aku. Kita gak mampu menjaga hati kita sendiri. Kita bisa berusaha keras jadi setia, disiplin. Berjaga-jaga tanpa anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan yang terlebih dahulu memegang hati kita. Kita gak akan bisa jaga hati kita. Dan inilah inti dari Injil. Kristus mati di kayu salib. Menanggung seluruh kebobrokan dan kekotoran hati kita. Ia memikul semua kesesatan, kebohongan, dan pemberontakan yang menguasai hati manusia. Lalu dia tebus dengan darahnya yang kudus. Dia kasih kita hati yang baru. Dia ambil hati yang rusak, hati yang mengundang setan itu dia ambil. Dia kasih kita hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mampu mengasihi Allah, hati yang menjadi tempat kediamannya. Seperti doa Paulus dalam Efesus 3 ayat 17, dia berkata, oleh iman Kristus diam di dalam hatimu. Teman-teman, Tuhan itu bukan hanya mau menjaga hati kita, tapi dia itu mau tinggal di dalam hati kita. Sehingga Kristus itu bukan hanya entitas yang ada di luar, tetapi juga pribadi yang hidup di dalam kita. Dan karena Kristus, karena kematiannya yang agung, dan hati kita sudah diganti jadi hati yang baru. Dan karena Kristus sudah tinggal di dalam hati kita, maka iblis tidak lagi berkuasa atas hati kita. Ia bisa menggoda, tapi ia gak bisa menguasai. Ia bisa menipu, tapi ia gak bisa menembus hati yang dijaga oleh Kristus. Salib telah menutup pintu bagi kekuasaan iblis. Kalau tadi hati yang berdosa, itu tuh menjadi sebuah panggilan untuk setan bisa masuk. Karena sekarang Kristus sudah tinggal di dalam hati kita. Maka ada kedamaian dalam hati kita. Maka iblis sudah gak bisa lagi berkuasa atas hati kita. So, peperangan rohani yang kita alami sekarang. Sebenarnya apa? Sebenarnya we are fighting. We're still fighting in a spiritual war. But we are fighting a battle Christ has already won. Kita sedang berperang peperangan yang Tuhan itu sudah selesai menangkan buat kita. Dan kabar baiknya gak cuma sampai di sini aja. Kalau misalnya kita lanjutkan ayatnya tadi, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lalu selanjutnya apa? Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini kelengkapan Injil Kristus. Dia bukan hanya mengasihi kita hati yang baru.
Tapi dia kasih kita saudara-saudara seiman. Orang di sebelahmu, orang di depanmu, kakak mentormu. Untuk apa? Untuk bisa menanggung segala penderitaan ini bersama-sama. So buat kalian yang merasa I'm lonely, aku sedang mengalami sesuatu yang orang lain gak ngerti. No, justru orang-orang di sekitarmu, komunitasmu itulah yang bisa bantuin kamu, yang bisa tanggung bebanmu bersama-sama. Morgan berkata seperti ini, the outlook is on the whole conflict of the saints. It is seen as one. No soul is fighting alone. Each one is at once supporting and supported by all the rest. Pandangan tentang segala konflik dan penderitaan orang-orang percaya bahwa semua adalah satu kesatuan. Gak ada seorang pun yang berjuang sendirian. Setiap orang sedang saling menolong dan dikuatkan oleh perjuangan yang lain. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa, kita merenungkan satu pertanyaan ini. Siapa yang sering kita andalkan dalam hati kita? Ketika kita menderita, ketika kita sedang mengalami peperangan rohani, apakah kita sedang mengandalkan diri kita sendiri? Apakah kita berkalkulasi dalam otak kita, oh ini aku yang harus aku lakukan A, B, C, D. Ataukah kita memandang pada Kristus? Mari kita pakai waktu ini untuk kita bisa bertobat sama Tuhan. Biarlah teman-teman yang hari ini ngerasa bahwa seringkali dalam hidupnya kita merasa take it easy. Kita gak ada disiplin rohani. Kita merasa Tuhan udah selamatin kita, I don't have to do anything. Kami bertobat Tuhan. Seringkali we abuse your grace. Kita membuat kasih karunia-Mu Tuhan jadi murah. Karena gak ada yang benar-benar diubahkan dalam hati kita. Gak ada buah yang kita perlihatkan. Ampuni kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk memandang sepenuhnya pada Engkau. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukan disiplin rohani kami. Kami bisa menjaga hati kami. Berikan kami hikmat bahwa kami gak sendirian dalam penderitaan kami. Kami berdoa juga Yesus buat teman-teman yang seringkali berjaga-jaga menggunakan kekuatan dan usahanya mereka sendiri. Tuhan, kami sering diliputi rasa cemas, rasa takut. Karena kami takut kehilangan keselamatan kami. Karena kami merasa bahwa kamilah yang punya kekuatan untuk menjaga hati kami. Ampuni hati kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami lupa bahwa kami diselamatkan hanya karena oleh kasih karunia. Kami lupa bahwa iman kami itu kecil. Kami gak mampu menjaga hati kami sendiri. Tapi ya Tuhan, kami percaya, kami ingin arahkan semua harapan kami kepada-Mu. Biarlah fokus kami bukan hanya pada kekuatan kami, tetapi pada kekuatan tangan-Mu yang memegang hati kami. Biarlah kami bisa berserah dan beristirahat dalam penjagaan dan pemeliharaan tangan. Dan biarlah di saat kita mengalami penderitaan, kita bisa mengingat bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Karena Engkaulah Tuhan yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan segala pertobatan kami. Amin. Thank you Devin buat sharingnya hari ini. So, Kejisian, mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Selalu hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena hati kita sangat rentan untuk melakukan kelicikan. Sangat rentan untuk melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman. Mari kita berserah datang sama Tuhan. Dan percayalah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini. Terima kasih buat message yang sangat luar biasa. Menegur hati kami, mengkalibrasi hati kami, menegur kami Tuhan. Dan biarlah kami selalu hidup dalam pertobatan dan kami selalu melekat kepadamu saja. Sang pokok anggur yang benar. Sehingga hidup kami bisa berbuah bagi kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak lagi dilingkupi oleh kebohongan, tidak lagi dilingkupi oleh ketakutan. Tetapi kami dilingkupi oleh damai sejahtera dan sukacita dari-Mu. Terima kasih buat Devin yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan pakai hidupannya semakin hari untuk menyatakan Kristus dimanapun dia berada. Memuridkan banyak orang, menyatakan Injil Kerajaan Allah dimanapun dia berada Tuhan. Seluruh kehidupannya Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap rencananya ke depan, kami percaya masa depan sungguh ada dan rencana-Mu nyata dalam kehidupan Devin Tuhan. Terima kasih. Kami semua sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. So Christ people sama-sama kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun kau melangkah, kemanapun kau pergi, Kristus dinyatakan di dalam kehidupanmu dan dinyatakan melalui kehidupanmu. Apa saja yang dibuat tanganmu dibuat berhasil karena Kristus nyata dan Kristus berperkara di dalam setiap kehidupanmu. Dan oleh sebab itu, pergilah jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka atas segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Allah yang setia itu menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi berkat. God bless you all.